Dan terjadi lagi. Intoleransi di bagian barat Indonesia ini emang udah nggak ada obat. Jumat kemarin, siswa-siswi Kristen dari Jakarta sedang melakukan kegiatan retret. Retret itu semacam piknik rohani, liburan tapi sambil belajar kitab dan berdoa. Mereka pergi ke sebuah villa di daerah Cidahu, Sukabumi, dan mungkin warga setempat gerah dengar mereka nyanyi, lalu beramai-ramai mendatangi geruduk kegiatan retret tersebut, mengusir siswa-siswi dari villa, bahkan sampai melakukan perusakan properti dan vandalisme. Ini bukan soal izin. Jangan terkecoh dengan alasan izin. Ini murni Kristenfobia, kebencian dan ketakutan terhadap agama Kristen yang dibiarkan oleh negara dari zaman Pak Jokowi sampai presidennya Pak Prabowo. Tidak ada atensi dari negara, apalagi upaya mitigasi. Aparat tidak pernah hadir untuk memastikan kebebasan beribadah bagi umat minoritas. Ini realita di Indonesia bagian barat, Indonesia yang Kristenfobia. Dan karena pemerintah wilayah barat selalu tutup mata, bahkan seringkali memihak pada warga intoleran, mungkin kita anggap saja wilayah Indonesia bagian barat ini adalah memang tempat untuk kalian umat Kristen ikut memanggul salib. Jadi kalau kalian umat Kristen ingin merasakan tantangan dan penderitaan Yesus, beribadahlah di wilayah Indonesia bagian barat. Saya jamin kalian akan tahu rasanya ikut memanggul salib. Bahwa kami tidak ada membangun gereja. Tempat itu adalah villa pribadi. Kami sedang mengadakan retret dalam rangka liburan sekolah anak-anak. Dan kebanyakan pesertanya adalah remaja dan anak-anak. Tiba-tiba kami mendengar suara keramaian di pagar. Orang gedor-gedor pagar, orang berteriak-teriak. Dan pada saat itu kami sangat kaget. Karena tiba-tiba banyak batu-batu bertebaran. Batu-batu dilempar. Saat itu kami semua shock. Dan kami keluar dari ruangan untuk masuk ke mobil. Dan pada saat itu kejadian begitu cepat. Sampai anak-anak tidak bisa membawa pakaian mereka, membawa tas-tas mereka, membawa peralatan mereka. Mereka hanya kami giring sampai masuk ke dalam mobil. Pada saat kami mau keluar dari gerbang, semua mobil unit kami yang kami bawa dipukul-pukul, dilemparin batu. Dan itu benar-benar membuat suatu trauma bagi anak-anak kami. Sehubungan dengan terjadinya insiden kerusakan rumah yang dijadikan tempat ibadah, maka dengan ini kami dari Forkopimjam Kecamatan Cidahu dan segenap lembaga keagamaan Kecamatan Cidahu serta tokoh masyarakat, tokoh pemuda menyatakan satu, bahwa situasi dan kondisi di wilayah Kecamatan Cidahu kondusif dan siap memelihara dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kecamatan Cidahu. Dua, tidak akan terulang kembali kejadian insiden tersebut. Tiga, meminta jangan sampai lanjut ke proses hukum dan diharapkan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. 4. Kami siap untuk mengganti kerusakan dan memperbaiki rumah tersebut. 5. Meminta kepada pemilik rumah agar rumah tersebut difungsikan sebagai rumah atau tempat tinggal dan tidak dijadikan rumah ibadah. 6. Bahwa insiden tersebut bukan pengerusakan tempat ibadah. Demikian pernyataan bersama ini kami buat untuk dijadikan bahan sebagaimana mestinya. Cidahu 28 Juni 2025 yang menyatakan Forkopimjam lembaga keagamaan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, se-Kecamatan Cidahu. Terima kasih. Buat yang
bertanya-tanya tentang kejadian yang ini, saya mau berbagi cerita pengalaman yang Kejadian ini terjadi di Sukabumi. Ternyata mereka tidak mencintai bumi dan isinya, mereka hanya mencintai diri mereka masing-masing dan kelompoknya. Kejadian ini dipicu katanya menurut para perusak bahwa retret ini, ibadah ini tidak dilakukan di tempat ibadah yang memiliki izin. Saya hanya ingin menyampaikan informasi kepada teman-teman muslim bahwa tidak semua ibadah umat Kristen itu dilakukan di gereja setiap hari Minggu. Bisa dilakukan bergantian di rumah-rumah, bahkan di lapangan, bahkan kami biasa melaksanakan ibadah padang di pantai, sesuai konteks ibadah yang akan dilakukan. Seperti halnya umat muslim yang bisa melakukan pengajian di rumah-rumah, tahlilan di rumah-rumah, ataupun ibadah di lapangan, di jalanan, ataupun di pantai. Apakah otomatis jalanan ini, rumah-rumah ini menjadi masjid? Kan tidak seperti itu. Sama juga yang dilakukan umat Kristen. Tidak semua tempat ibadah itu, yang kita melakukan ibadah itu otomatis menjadi gereja. Karena memang kejadiannya seperti itu. Dan saya himbau kepada pemerintah, terutama pemerintah Sukabumi dan Jawa Barat, bahwa peristiwa ini jangan sampai terulang kembali. Kerusakan mobil, kerusakan villa bisa diganti rugi. Tetapi trauma mental anak-anak dan remaja ini, siapa yang bisa memperbaikinya? Berapa biaya untuk memperbaiki mental mereka yang trauma karena kejadian ini? Tolong KPAI pun turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini agar tidak terulang kembali. Bagi para perusak, terutama perusak mental anak-anak remaja kita, berikan hukuman yang setimpal. Kerusakan villa dan mobil itu mudah, tetapi trauma mental itu sulit diobati. Terima kasih. Ya, itu berita yang sedang ramai di media sosial dan tentu ini menyedihkan karena larangan ibadah, bahkan perusakan tempat, itu bukan gereja loh. Itu sungguh-sungguh miris ya. Kasihan sekali. Dan ini kejadiannya hari Minggu di Sukabumi. Nah, saya mau baca satu ayat Alkitab dalam Matius 10 ayat 22. Dan kamu akan dibenci oleh semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Memang kita hidup di tengah dunia ini, pasti kita akan terus mengalami kondisi ini. Tapi berbahagialah kita. Alkitab katakan, barang siapa bertahan, mereka akan selamat. Kita terus membuktikan bahwa kita dalam murid Kristus, mengasihi mereka walaupun mereka berbuat jahat kepada kita. Kita berdoa supaya keadilan di negeri kita Indonesia ini boleh ditegakkan. Tuhan memberkati.